Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sentralisasi, desentralisasi, delegasi, dan dekonsentrasi, yaitu mengenai konsep serta karakteristiknya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2. Pertama ada Sofi Alfiatul Mawadah yang bertugas membuat makalah serta mencari referensi. Yang kedua, Andrian Wahyu Prasetya yang bertugas membuat video, serta Arif Wicaksono juga bertugas membuat video. Baik, yang pertama, konsep sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sistem sentralisasi adalah bahwa seluruh decision atau keputusan atau kebijakan dikeluarkan oleh pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang digariskan menurut undang-undang. Baik, selanjutnya ada karakteristik sentralisasi. Beberapa karakteristik yang membedakan dengan sistem lainnya. Adapun ciri-ciri sentralisasi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintahan pusat. 2. Semua hal yang berhubungan dengan politik dan administrasi ditangani oleh pemerintahan pusat. 3. Proses pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena ditentukan oleh pusat. 4. Kebijakan umum yang diambil lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. 5. Adanya keseragaman manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Serta terakhir, adanya kemudahan dalam koordinasi karena rantai komando dipegang oleh pemerintahan pusat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Konsep desentralisasi. Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintah yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang ke pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik desentralisasi. Unit perencanaan yang lebih rendah mempunyai wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri, termasuk penentuan strategi untuk mencapai target tersebut. Membangun gacu nasional. 2. Unit perencanaan yang lebih rendah diberi wewenang dan kekuasaan memobilisasi sumber-sumber lainnya dan kekuasaan untuk melakukan relokasi sumber-sumber yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Unit perencanaan yang lebih rendah menurut partisipasinya proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi pusat, di mana posisi unit yang lebih rendah sebagai bawahan melainkan sebagai mitra dari unit pusat. Konsep wewenang delegasi. Dengan demikian adalah wewenang pelimpahan. Konsep ini telah digunakan dalam pasal 6 butir 6 JO, pasal 1 butir 12 Undang-Undang PTUN di muka. Delegasi dengan demikian merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat baseluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Delegasi juga merupakan proses mentribusikan dan memberi kepercayaan pada orang lain dalam pengdelegasikan dan pemberdayaan menjadi 3 elemen, yaitu tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Elemen delegasi. Terdapat 3 elemen dalam delegasi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Wewenang atau otoritas adalah sesuatu sifat mengalir dari atas ke bawah orang yang diberikan wewenang harus bisa menjelaskan kepada anggota timnya
untuk mengenai sesuatu tugas atau pekerjaan dan mendelegasikan untuk tugas tersebut. Kedua, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Ketiga, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang atau tim untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Akuntabilitas adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk memuaskan pihak yang memberikan sesuatu wewenang atau tugasnya. Baik, yang terakhir ada konsep dekonsentrasi. Menurut Amroh Muslimin, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari kewenangan pemerintahan pusat pada alat-alat pemerintahan pusat yang ada di daerah. Sedangkan Danurejo mengungkapkan bahwa dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ tertinggi kepada organ-organ setempat dan administratif. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam penjelasannya menyatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Karakteristik dekonsentrasi. Ciri-ciri dekonsentrasi diantaranya sebagai berikut. 1. Merupakan suatu penyerahan kewenangan. 2. Pelimpahan wewenang dilakukan dengan cara vertikal, misalnya dari presiden kepada gubernur. 3. Pihak yang dilimpahkan wewenang itu berstatus mewakili yang memiliki wewenang sehingga tidak memegang tanggung jawab sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas semuanya, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa khairan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.